Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, berkah dalam. Oke, selamat sore ya sedulur-sedulur semua, teman-teman semua, sobat-sobat semua di Amazing Perdana. Ini mudah-mudahan nanti dibantu juga. Ini karena saya terpaksa harus sendiri. Jadi kita punya topik ya hari ini, itu adalah ngobrol bahan. Nah, ngobrol bahan ini kita mencoba membahas bahan-bahan yang sedang ada atau sedang disediakan di Perdana Tekstil. Nah, ada banyak pilihan ya, terutama untuk para pengrajin UMKM. Itu banyak sekali pilihan produk-produk yang ada di Perdana Tekstil. Hanya kebetulan mungkin request dari kebanyakan ini sekarang ini adalah bahan katun print. Coba ini juga suaranya udah oke ya belum? Saya belum nggak pakai headphone karena posisinya nanti ini saya sendirian. Jadi biar bisa dengar. Kalau nanti tolong dibantu ya dari UMKMers, siapa tahu suara saya sudah cukup jelas atau belum. Nanti ya di acara ini tentunya juga ada giveaway ya. Giveaway-nya nanti kali ini berupa kaos katun printing ya. Jadi pengetahuan bahan akan katun print atau juga bahan lainnya itu sebenarnya bukan hanya untuk UMKM ya, tetapi juga untuk teman-teman di Amazing Perdana, di Perdana Tekstil, Perdana Hype ya, Jogja, Malang, Denpasar, itu posisinya bagus ya. Jadi kita akan kupas dari mulai produksi sekarang sampai dari produksinya nih ya sampai nanti aplikasinya di barang jadi seperti apa, dan juga kita membuka kesempatan untuk berdiskusi, bertanya apa saja yang nantinya teman-teman akan tanyakan. Ya, jadi cukup menarik ya harusnya ya, karena saya kira pilihan bahan itu memang banyak ya, tapi tentunya dengan masukan bahan yang banyak itu harusnya kita perjelas gitu kan. Apa sih bahan itu, dari mana dibuatnya gitu kan ya. Sebentar saya cek dulu ya. Sebentar. Oke, kita bahas langsung aja mulai ya. Oke. Suaranya sudah oke, katanya sudah oke. Oke, kita mulai bahas ya. Jadi namanya katun print. Artinya bahan utamanya adalah katun ya. Katun ini berarti benangnya itu asalnya dari kapas ya. Dengan ukuran diameter benang itu 30S ya. Oke, saya bawakan dulu contohnya biar siapa tahu yang belum pernah lihat seperti apa sih katun print itu. Nah, ini baju yang saya pakai ini katun print. Ya, katun print. Nah, ini ya contohnya ya. Nah, ini katun print. Oke. Cukup jelas ya. Kalau nanti nggak jelas dikabarin aja. Oke, ini katun print. Banyak sekali motif-motifnya. Ini ada yang batik-batiknya tuh ya. Ini kalau nggak salah namanya parang kusuma nih ya. Kemudian ini ada Kamo 36 ya. Oke, ada lagi ini kalau nggak salah namanya Ops. Tuh. Ya. Ops. Kemudian juga ini ada yang legendaris ya. Ini Mars 2 kalau nggak salah, ini Mars 2. Ya, jadi kalau ditanya ini bahannya apa? Ya bahannya katun. Katun dengan diameter benang 30S. Artinya dirajut. Ya, rajutnya bunder, muter sampai dirajut akhirnya menjadi selembar kain yang bentuknya tubular. Tubular itu artinya seperti sarung. Ya, seperti sarung. Nah, tetapi untuk proses printing berikutnya itu kain itu dibelah. Oke, dibelah. Jadi kalau dari benang dirajut menjadi grey. Namanya grey. Grey itu adalah kain tetapi belum diproses. Jadi benar-benar baru murni dari proses perajutan. Nah, kemudian kain grey itu dibelah. Nah, setelah dibelah itu kemudian diproses menjadi kain yang siap printing atau siap celup juga bisa. Nah, kalau untuk kain ini diproses dulu ya.
Jadi kemudian kain itu kemudian baru di print. Di printnya seperti apa? Di mesin. Mesinnya besar-besar. Kalau secara teori ya memang nggak lebih kurang dan nggak lebih jauh daripada proses yang biasa UMKM atau teman-teman pengrajin itu lakukan. Ya, pakai raker ya gitu digesot gitu ya. Lebih kurang seperti itu. Ini mesinnya besar ya. Nah, pada saat proses printing itu sebelumnya itu tim perdana itu melakukan observasi. Ya, observasi apa? Desain. Seperti apa sih desain yang diinginkan? Apakah itu mau sifatnya lebih ke etnik ya, seperti Parang Sarpa, Parang Kusuma, Parang Barong itu etnik. Tapi juga ada yang gayanya mungkin kekinian ya. Ya. Dan nanti belum dikasih nama biasanya, hanya baru diberi kode-kode saja. Nanti penamaan itu biasanya setelah hasil jadi. Jadi dari proses laboratorium, diproses, disampling, dibikin sampel. Cocok nggak? Kurang apa? Kurang merah, kurang biru, kurang hijau. Itu prosesnya dilakukan seperti itu. Ya. Nah, setelah itu baru masuk tuh ke mesin printing, baru di print, seret di print. Dan proses printing ini nggak gampang gitu, karena nggak selamanya yang ditakar oleh kemampuan mesin itu nggak selamanya bisa sesuai dengan apa yang diinginkan, ya. Sehingga proses keahlian operator mesinnya pun sangat penting, ya. Jadi bagaimana mereka mengatur walaupun birunya sudah diresep, ya. Sehingga kalau kita lihat ya, contoh-contohnya nih kain seperti begini ya, ini sulit ya. Mudah-mudahan jelas ya. Tuh. Ini gradasi warnanya cukup susah gitu. Susah dilakukan. Ya. Gitu. Lihat, ini ada biru-birunya, kalau kita lihat ada yang bagian yang tua ya, ada yang bagiannya lebih muda ya, tapi juga ada yang birunya normal, ada yang agak keputihan. Nah, ini nggak gampang gitu kan. Sehingga proses manual dan keahlian operator mesinnya pun sangat-sangat berpengaruh gitu. Sangat berpengaruh. Nah, sehingga ini memang nggak gampang ya, nggak gampang dicerna gitu. Bukan kenapa gitu berbeda dengan hasil printingan yang lain. Memang saya pernah dengar ya, ada beberapa pabrik juga yang sudah berusaha di luar pabrik kita gitu ya, untuk membuat semacam apa ya? Ya tentunya mereka juga pengen bikin seperti ini, tapi agak sulit gitu. Karena sulitnya kenapa? Model-model yang sifatnya gradasi ini nggak gampang dibuat gitu ya. Itu pertama. Kemudian kelihatannya dari mana? Nah, ini kalau kita lihat lagi nih, kalau ditarik gitu ya. Ini resapnya sampai ke dalam benang. Jadi sampai ke benang. Jadi itu yang memudahkan kita untuk membedakan antara printingan pabrik lain dengan produk-produk yang dihasilkan oleh perdana. Oh, jadi bedanya itu. Ya nggak hanya itu saja sih. Saya tidak bicara bahwa mana yang lebih baik. Tentunya bagaimana tiap produsen itu punya keistimewaan pastinya ya. Tapi untuk produk di kita itu benangnya printingnya itu sampai ke dalam benang. Sehingga kita bicaranya adalah full print reaktif. Nah, apalagi itu gitu kan. Nah, proses print kita itu menyebabkan kainnya cukup kuat gitu. Ya, warnanya tuh cukup, printingannya tuh nggak cuma nempel di permukaan. Artinya barang ini masih bisa disablon lagi. Mau pakai sablon plastisol, ya mau dipakai polyflex, di discharge ya. Tentunya buat masalah sablon ini teman-teman di screen printing itu pasti sudah pernah merasakan bagaimana proses pembuatan sablon menggunakan bahan katun print. Jadi kalau ditanya ini kaos polos ya kaos polos gitu, karena ini proses dari pabriknya sudah seperti ini. Tetapi masih bisa dilakukan proses tambahan, yaitu dengan sablon, di discharge ya. Di discharge itu setahu saya itu dirusak dulu ya, gitu kan. Pak, ada yang lainnya ada gitu. Mungkin juga ada beberapa yang celup ulang. Wah, dia pengen warnanya berubah. Bisa dilakukan. Hanya memang perlu diingat bahwa karena si bahan ini bahan kimianya cukup bahan pewarna cukup kuat, makanya obat sablonnya juga mesti cukup baik ya, cukup baik gitu. Nah, mungkin nanti kapan-kapan ya, ini ada banyak jawara-jawara screen printing yang saya tahu, yang saya kenal ya. Contoh kayak Koniko di PPCP Indoprint Solo ya. Juga teman-teman yang ada di grup-grup
seperti SJT ya, Sablon Jawa Timuran gitu, juga dengan grup-grup di macam-macam ya, di Malang ya, Sablon di Malang, di Jogja gitu kan. Itu nanti boleh ya, kalau nanti mau tukar pikiran, ngobrol gitu kan, kita juga sharing bareng acara ini biar sama-sama nambah wawasan di UMKM. Itu silakan nanti kontak di adminnya ya, sehingga nanti kita bisa lebih paham gitu bagaimana sih caranya gitu, bagaimana caranya si sablon ini biar lebih bagus gitu kan ya gitu. Tapi pada dasarnya Perdana Tekstil menyediakan kartun print itu tujuannya adalah menambah daya jual tentunya untuk UMKM. Oke, sampai situ dulu. Jadi saya mau cerita bahwa satu benangnya itu 30S ya, dan itu dirajut seperti biasa, hanya ada proses printing. Proses printing ini dilakukan di pabrik ya, di pabrik dengan alat yang sedemikian canggih dan juga dengan kemampuan teknisi yang luar biasa. Ya. Terus kalau banyak yang bilang ya, setahu saya itu lembut, kayaknya lembut, memang itu katun, full katun 100%. Gitu. Jadi tidak ada campuran dengan polyester, itu tidak ada. Ya. Oke, saya lupa ada satu poin ya yang membedakan juga antara katun print yang pabrik kita itu dengan orang lain tuh sebenarnya ada beberapa yang bisa kita bedakan secara kasat mata, yaitu yang pertama itu warna-warnanya ya, colorfulnya. Itu gradasi warnanya. Kalau yang ini yang saya pakai itu masih belum gradasi ya. Tapi kalau seperti Mars 2 ini ya. Nah, ini boleh. Ini sulit ya, cukup sulit gitu. Pabrik lain tuh kalau mau bikin seperti ini susah. Yaitu. Kedua, itu yang paling penting tuh ripnya. Nah, ripnya itu matching. Ya. Nah, kalau ada teman-teman yang bertanya gitu, kenapa sih ripnya ini nggak selalu sepenuhnya matching? Nggak bisa 100%. Nah, ini perlu kita tekankan begini ya, yang namanya printingan di printing itu kan kalau bodinya kita print itu lebih mudah karena permukaannya cenderung lebih sama. Tapi kalau rip itu kan ada bounce, ada melarnya. Jadi dia tuh membal, bouncing, ada tekanannya. Sehingga pada saat itu di print itu posisinya belum tentu bisa tekanannya bisa sama di setiap permukaan. Nah, kadang-kadang hal itu yang menyebabkan proses produksi itu nggak gampang, gitu kan. Sehingga kalau kita bisa pahami itu ya, sebetulnya itu akan menjadi akan bisa menjadi satu masukan ya buat teman-teman UMKM itu, bahwa ya memang sulit gitu, nggak selamanya ini matching ini nggak saya rasa sih hanya ada di Perdana Tekstil ya, setahu saya seperti itu. Jadi itu beberapa. 130S, katun full, ya tidak ada campuran. Yang kedua, oke, ada satu lagi mungkin yang saya juga lupa. Lebar pertama kali di tubular itu 36 inci. Ya, 36 inci itu kalau kita estimasi itu sekitar 36 dikali 2,5 cm. Jadi kalau diukur itu kan sekitaran 90 ya. Oke, 36 dikali 2,5. Ya, sekitar 90 cm. Nah, begitu dibelah, itu terbuka. Ya, terbuka. Makanya kodenya F. Finish F. F 72 inci. Sama dengan 180 cm terbuka. Karena proses printing mesin kita tuh memang mesti dibuka 180 cm. Gitu kan. Seperti itu. Ya. Jadi lebar kode F itu artinya open finish. Dibuka. Tidak lagi dalam bentuk tubular. Seperti itu. Ya, jadi wah Pak, kalau dengan demikian hitungannya jadi lebih dan kurang sama dengan 36 inci. Ya sebetulnya lebih dan kurang ya. Lebih dan kurang gitu. Jadi hanya bedanya itu dalam kondisi terbuka, kalau 36 inci itu dalam kondisi tubular seperti sarung. Nah, ini sebenarnya kalau menurut saya nantinya bakal lebih terfokus gitu kepada tim yang banyak motong ya. Jadi tim potong itu pasti harus tahu, karena nah ini juga yang jadi kelemahan ya, kita juga sama-sama perbaikan. Memang itu tergantung ya skill dari tukang potongnya, juga tergantung dari bagaimana kita punya lebar meja potongnya. Kalau kita tanya ya ada juga yang dilipat ya, jadi 180 kemudian dilipat jadi 90 cm agar pas di meja. Tapi kadang-kadang itu juga nggak bagus gitu, karena kalau kita tuh motong itu kan sebetulnya yang paling enak tuh jahit ini kerah ya. Motong itu harus bener. Kalau motongnya ngasal, itu nanti kalau dijahit tuh tukang jahitnya kasihan.
pas jahitnya susah. Jadi nggak bagus gitu kan. Jadi artinya kita kalau kita memang mau serius main di meja semeter 80, memang modalnya mejanya masih besar ya, cukup besar. Walaupun memang bisa dilipat seperti itu. Jadi saran saya sih memang ini harus dipertimbangkan ya oleh para pengrajin gitu kan ya. Bagaimana caranya biar bisa mendapatkan hasil yang lebih baik gitu kan ya. Gitu. Dan ini juga nanti ada acara lagi namanya kelola usaha. Ya, kelola usaha itu mungkin nanti hari Minggu depan kita bergiliran ya dengan kelola usaha. Jadi nanti kita coba cerita gitu. Ada beberapa hal bagaimana kita bisa mengoptimumkan persediaan kita di UMKM. Ya. Jadi contoh bagaimana ya nanti mesin itu sekarang ini waktunya untuk bersih-bersih mesin, ya, melumasi mesin-mesin gitu kan. Juga meja potong diperbaikin. Jangan meja potongnya nanti ada yang pinggir, ada yang kakinya. Jadi gimana ya? Jadi kalau memang kita mau bikin sesuatu yang baik ya, saya rasa peralatannya memang harus diperbaikin, tapi jangan juga jadi mewah gitu ya. Kita nggak perlu mewah, tapi cukup rata ya, gitu kan. Lebarnya bagus gitu kan, seperti itu. Oke, itu mengenai lebar. Jadi secara teknis, katun printnya Perdana Tekstil itu lebarnya itu 1,80 m open finish. Nah, oke, gramasinya gimana? Oke, ini buat teman-teman yang ngerti gramasi. Gramasinya itu normal seperti 30S punya. Jadi kalau ditanya, Pak, ini nggak apa-apa ya, mungkin buat yang senior-senior, saya juga nyuwun sewu ya. Buat senior-senior nyuwun sewu, nih saya beraniin diri aja, ya cobain ngomong. Tapi gramasi itu menunjukkan kerapatan pada saat proses rajut. Kerapatan antar benang. Gitu, sehingga GSM itu sebenarnya singkatan dari gram square meter. Jadi dalam 1 meter itu kira-kira berapa gram? Ya. Jadi kalau benangnya 30S itu apa sih? Itu kode diameter benang. Ini nggak apa-apa ya, kita bareng-bareng belajar. Jadi kalau buat ada yang sudah lebih dulu tahu, mohon maaf ya. Benangnya itu diameternya 30S. Artinya, nah S-nya itu saya nggak hafal juga sih, S itu apa. Tapi itu kode ukuran diameter benang. Ya, makin angkanya makin besar, itu diameter benangnya itu makin kecil. Ya. Nah, jadi kalau 30S dengan 24S, tentunya lebih tebal yang 24S. Diameternya ya, lebih besar. Penampangnya lebih besar. Nah, kalau yang ini jempol ini adalah 30S, yang ini 24S, yang telunjuknya ini mungkin di 24S. Benang yang 20S tentunya lebih tebal lagi diameternya. Gitu. Ya, jadi buat teman-teman yang baru pemula, mungkin ini orang bingung. Katunnya mau berapa S? Gitu kan. Seperti itu. Nah, terus kalau kode gramasi itu apa? Gramasi itu kerapatan. Ya, renggang rapat. Jadi makin rapat ya itu kondisinya pastinya makin berat. Seperti itu. Ya. Gitu. Dalam 1 meter berapa gram? Seperti itu. Jadi nah, kalau ditanya ya kenapa sih harga katun yang 30S itu lebih mahal daripada katun yang 24S? Ya, itu biasanya itu masih kita pahami nih bahwa benang itu makin tipis itu makin susah diproses ya, dirajut itu makin susah. Gitu. Jadi normal sekali gitu ya. Jadi kalau kita punya kita bisa bayangin ya kalau ada benang yang sangat tipis sekali seperti jaring-jaring laba-laba ya. Itu kalau mau dirajut itu lebih cepat putus, jadi prosesnya lebih mahal. Ya, juga dengan gramasi, makin ringan, makin kita bikin itu renggang, makin ringan, itu makin mahal. Jadi sebenarnya memang ya kalau orang tua zaman dulu itu kalau ngelihat kaos tuh lebih tebal tuh lebih mantep. Ya. Tapi sebetulnya dari sisi harga itu yang tipis itu lebih mahal. Itu alasannya lebih kurang seperti itu. Makin tipis makin mudah putus. Ya gitu. Makin ringan itu jadi makin mahal. Oke, balik lagi ke katun printing. Jadi 30S gramasinya 150 160. Berarti sebenarnya kaos-kaos yang sama. Kalau bahasanya dari teman-teman yaitu kaos-kaosnya kelas-kelas distro lah gitu. Ya. Kaosnya distro. Jadi balik lagi kaosnya normal tapi di print seperti itu. Ya, di printed ya, diproses dengan proses printing di pabrik.
Oke, kita bicara lagi ke bahasa teknisnya. 130S, Katun 30S, 150, 160 GSM gitu. Oke, ini ada masukan ya. Oke, ini baru ingat S kalau nggak salah spinning. Oke, jadi kode spin ya. Spinning itu biasanya pintal ya. Jadi pemintalan. Oke, ini makasih banget ya dari @no_its_0 ya. Masukan buat saya juga. S sama dengan kalau nggak salah spinning. Nah, itu rasanya malah bener tuh. Ya, terima kasih kepada 0_its_0 ya. Lilitan kapas menjadi benang, betul. Itu spinning itu proses pemintalan ya. Dari kapas dipintal menjadi benang. Jadi kode S itu spinning, 30S itu ukuran spinningnya. Jadi diameter benangnya. Oke ya, terima kasih. Nah, kemudian saya lanjutkan. Tadi 72 incinya sudah clear, gramasinya sudah clear. Kemudian kita juga tadi ada masukan dari teman-teman 30S itu apa. Nah, kemudian keistimewaan tadi sudah saya bicarakan ya. Keistimewaannya antara bahan perdana tekstil dengan bahan yang lainnya apa gitu. Nah, ini perbedaannya adalah di rib yang matching. Oke. Dan kalau sampai nggak matching gimana Pak? Ya itu sebenarnya bukan planningnya. Planningnya harusnya matching, walaupun itu ternyata sulit. Ya, jadi kalau teman-teman nanti kondisinya ada yang nggak matching, ya dikomplain. Ya. Nah, untuk komplain ini saya sedikit juga cerita ya. Ini saya ceritanya curhatan dari teman-teman di Perdana Tekstil, di Amazing Perdana. Itu memang, ya kita mungkin di masa pandemik ini kita sama-sama gotong royong ya. Jadi sebenarnya sudah sering diberikan informasi bahwa memang kita penting melakukan kecepatan, tapi juga kita Indonesia butuh kualitas. Jadi kalau bisa tuh pada saat pertama, kuncinya itu di pemotongan. Meja potongnya benar, ya kemudian dibentang dulu. Dan juga itu lampu-lampunya mesti cukup bagus ya. Warnanya hati-hati ya, karena seperti fotografi kemarin, cahaya itu penting. Jangan sampai nanti kebiruan, kemerahan, itu penting. Nah, kalau ditanya yang bagusnya seperti apa, saya sendiri sebenarnya kurang paham. Tapi kan karena saya sering melakukan perjalanan ya, setahun 1 kali 2 kali itu biasanya saya keliling-keliling dari mulai Bandung ya, Jogja ya, kemudian ke Tulung Agung, ke Pare, ke Kediri, terus sampai ke Malang, Batu dan lain. Itu memang variatif ya. Kalau saya lihat memang ya 50% sudah sangat bagus ya, rapih, bersih. Tapi 50% juga masih banyak yang masih bisa diperhatikan atau dinaikkan ya. Ya caranya gimana? Ya lampunya cukup terang, lihat, jangan sampai bahannya tuh pas lagi ada yang bolong-bolong udah keburu kepotong. Ya. Kalau saya bilang, kalau saya jadi teman-teman UMKM, ya itu segera digulung aja, dikontak ke suppliernya ya. Kalau itu Perdana Tekstil, dikontak ke Mas Eka, Mas Nino, Mas Dani atau tim yang lain, bilang, Mas ini ada yang problem. Juga demikian juga dengan ribnya, dicek. Oke, mungkin tambahan lain itu adalah masalah soal persentase rib. Persentase rib ini memang kalau buat yang senior pasti udah pada tahu ya. Tapi kalau buat yang baru-baru biasanya itu kalau saya kira sih kisarannya itu 3%. Perdana sendiri menyediakan bisa 5 atau 4%. Jadi kadang-kadang memang tergantung kebutuhan ya. Kadang-kadang juga ada yang nggak pakai rib ya gitu. Tapi kalau kita belanja biasanya ya sekitar 3%, 4% itu cukup ideal ya, cukup ideal. Karena harga rib itu lebih mahal gitu. Jadi jangan sampai hambur juga ya teman-teman di sobat-sobat ya, sedulur-sedulur di UMKM tuh jangan sampai hambur juga di sisi rib ya. Saya rasa itu ya. Dari pengenalan awal saya kira sudah cukup ya dari sisi dimensi benangnya sudah clear, lebarnya sudah clear ya, gramasinya sudah clear, proses produksinya juga sudah clear ya, lebih dan kurangnya. Kemudian ribnya juga sudah clear. Mungkin kalau ditanya soal masalah desain Pak, kalau desain itu ada kemungkinan nggak gitu kalau posisinya kita bikin sendiri? Nah, sebetulnya kalau menurut saya sih ini sangat mungkin ya, sangat memungkinkan. Dan dari hasil kita putuskan itu sebenarnya kan ada rulingnya itu sebenarnya ada angka development. Kenapa angka development itu kita dipatok ya? Karena memang proses yang terjadi di laboratorium itu nggak segampang yang kita bayangkan. Tetapi pada saat
pada saat kenyataannya kita juga bantu juga gitu. Kalau minimum ordernya 36 roll aja ya, 36 roll itu dalam satu motif. Ini satu motif itu contohnya begini. Nah, ini anggap satu motif. Ya. Itu boleh 3 warna. Artinya 12 warna biru, 12 warna hitam, 12 warna merah. Gitu. Jadi boleh sebetulnya kalau memang pengrajin ada yang mau order ya dalam bentuk saya punya desain sendiri ya. Nah, kemudian kalau masalah ini ya, masalah apa? Apakah desain itu menjadi milik siapa gitu desainnya. Nah, ini yang memang kita tidak bisa menjamin itu, tapi kita bisa mengusahakan yang terbaik untuk itu. Nah, ini ngomongnya kok rumit ya. Karena memang pada dasarnya memang tidak boleh ya, tidak boleh menjadi itu kecuali memang ordernya jadi sangat besar sekali. Ya gitu, tapi Perdana Tekstil sampai hari ini itu memang selalu mencoba mengakomodir kebutuhan itu. Jadi kalau sampai teman-teman UMKM ada yang memang benar-benar mau khusus ya bikin dan pengen ini desainnya nggak keluar gitu, nanti kita bisa diskusikan. Ya, walaupun memang sampai saat ini jarang ya. Jadi kalau jarang tuh artinya bukan artinya tidak, tapi memang sangat sedikit gitu orang yang karena memang jumlahnya cukup banyak ya. 36 roll itu bukan jumlah yang sedikit gitu kan. Seperti itu. Nah, kemudian kalau saya boleh minum dulu sebentar ya. Sebentar. Oke. Nah, kemudian kalau teman-teman di UMKM ingin tahu lagi, tadi saya udah cerita juga gitu bahwa apabila kita mau ada eksklusif desain sebenarnya bisa, sebenarnya bisa, nggak ada kekhawatiran. Tapi mungkin beberapa teman-teman ada yang bertanya gitu, lah sebenarnya kenapa sih gitu kita? Apakah memang hanya di Perdana jualnya? Enggak sih, sebetulnya kalau menurut saya tadi saya udah cerita ya, pabrik lain pun sudah mulai bikin. Sudah mulai membuat bahan printingan yang ya mungkin teknologinya berbeda ya. Gitu. Tapi kalau ditanya perbedaannya tadi saya udah kasih tahu rahasianya. Ya, satu dari RIP, ya, kedua dari warna-warna gradasi itu mereka belum bisa sampai ke titik itu. Kalau dibilang Pak, itu juga nggak jelek. Nah, kalau saya sih pikir itu relatif ya, tergantung setiap orang juga bisa. Nah, kemudian kalau ada lagi bertanya kan, kalau di Perdana sendiri kalau saya kelebihannya apa gitu kan? Karena saya lihat itu ada beberapa usaha atau unit ya atau grup juga yang menjual sebenarnya motif yang sama dengan di Perdana gitu. Oh ya, itu memang ada beberapa. Jadi kalau Perdana itu kan memang resmi dari pabrik ya. Bukan artinya kita bicara bahwa yang itu nggak resmi, sama-sama lah. Ada beberapa memang sekitar ada 3 dengan termasuk Perdana itu sendiri. Tetapi tentunya Perdana punya kelebihan ya. Kelebihannya itu adalah yang ini dengan pertimbangan khusus ya. Bahwa di Perdana Tekstil itu kita bisa beli 1 kilo. Gitu. 1 kilo bahan itu bisa dibeli di Perdana. Kalau ditanya kenapa 1 kilo diperbolehkan, biasanya yang paling penting itu memang kalau kita mau egois dengan keinginan kita untuk jual hanya dibatasi 1 roll, memang saya kira itu paling mudah ya. Karena memotong bahan rollan itu nggak gampang. Gitu. Tetapi pertimbangannya adalah bahwa terkadang memang UMKM itu perlu kita support ya. Sehingga pilihan warnanya bisa lebih banyak, motifnya lebih banyak. Gitu. Ya mungkin kalau beberapa keagenan yang lain itu memang sudah terbiasa untuk berjualan mungkin ke beberapa brand-brand yang memang mereka sudah cukup besar ya gitu. Jadi beli 12 roll, 10 roll, 5 roll itu mereka nggak problem. Tetapi juga ada kesulitan sebetulnya gitu ya buat beberapa UMKM. Sehingga kami mencoba mengatur sedemikian rupa sehingga nggak jadi berat lah buat tim-tim di UMKM yang memang cuman baru ngasih sampel. Kan kalau 1 kilo warna ini mungkin dia bisa campur dengan yang lainnya 10 kilo bisa dapat 10 motif. Walaupun memang kelemahannya itu kalau kita beli
beli kiloan, kadang-kadang memang kesempatan untuk membeli berikutnya lagi, kadang-kadang barangnya udah nggak ada gitu, sudah habis. Nah itu memang perlu dipertimbangkan. Jadi ya kalau teman-teman memang fokusnya mau coba ngambil bikin sampel dengan planning tertentu, ya coba coba ngobrol ya gitu sama tim perdana. Umpamanya Mas, saya mau bikin nantinya bakal 5 roll, 6 roll, tetapi saya pengen coba dulu gitu kan. Saya mau beli per 3 roll setiap warna, tapi saya mau coba dulu gitu kan. Itu tolong bisa tolong bisa dikontak aja ya kepada mereka gitu. Oke, rasanya itu rate-nya sudah di ini pertanyaan sebenarnya udah mulai banyak yang masuk ya. Gitu kan. Wah, ini seru-seru nih pertanyaannya ya. Sebelum masuk ke pertanyaan, ini udah 3.55, kita nggak kerasa ya, udah 30 menit. Saya mencoba dulu nanti kasih tahu ke teman-teman yang ada di yang baru bergabung sekarang. Ini nanti ada 3 kaos ya. Ada 3 kaos. Nah, ini contoh ya. Ini spider web ya. Ini bahan dari kaosnya dari Mas Angga ya. Oke. Ini Mas Angga Jogja. Oke, ini kedua. Ini saya lupa nama bahannya apa. Oke. Nah, ini ada kota tercinta ya, salah satu kota tercinta karena banyak kota tercintanya saya ya. Ini Jogja ya. Oke. Dan ini ada Galaxy 1 ya. Tuh. Ada 3 kaos nih ya. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyakan, ayo silakan ditanyakan. Oke, saya minum sebentar ya. Aduh. Oke, sekarang kita beralih ke bisa dijadiin apa sih gitu. Katun pinting itu bisa dijadiin apa? Ya pertama yang pasti kaos. Ya. Yang kedua itu nah ini mungkin sekarang ini kan kita banyak beredar masker ya. Memang setiap orang tuh punya selera masing-masing sih kalau menurut saya. Ada yang bilang scuba enak ya, scuba enak ya. Karena memang kalau menurut saya sih scuba itu bukan ngepres, jadi dia membentuk ke muka ya. Tapi kalau saya pribadi memang jenis scuba ini juga banyak macamnya gitu. Jadi ada yang tipis, ada yang tebal. Jadi saya kira sih kalau memang yang di pasaran banyak seperti sekarang, scuba-scubanya itu memang menurut saya maaf ya, bukan saya mau tapi kalau saya lihat memang kualitasnya memang masih tipis lah gitu. Jadi kalau teman-teman yang sebenarnya lebih banyak memiliki stok bahan katun ya, combat atau polyester, saya rasa malah itu lebih bagus loh. Kalau menurut saya ya, jadi mungkin bisa dibuat 3 lapis ya, di mana lapisan terluarnya ini bisa menjadi pilihan katun printing ini, gitu. Ya, ini saya ngambil contoh ya. Ini warna yang kebetulan saya juga suka banget ya. Ini udah agak susah dicari, saya nggak tahu kalau kilon tuh, lihat. Kalau menurut saya ini keren gitu ya. Ya, tuh. Bisa dibayangkan ya mungkin teman-teman. Ya. Bayangkan gitu kalau umpamanya teman-teman dengan variasi apalagi nanti di sablonnya. Ya, kalau tengahnya pakai apa, Pak? Tengahnya macam-macam, bisa pakai sisa-sisa barang yang ada. Tapi daya jualnya menjadi lebih tinggi loh gitu dengan lapisan luarnya menggunakan motif. Dan motif ini masih bisa disablon. Ya memang sih saya mengerti butuh keseriusan yang lebih. Kemudian kalau kaos gimana ya Mas? Kan kaos itu posisinya kita memang polanya pola kaos. Saya punya pemikiran agak sedikit berbeda ya mengenai teman-teman semua yang masih pesimis itu dengan kaos ini gitu. Kalau menurut saya begini, dengan work from home atau bekerja di rumah, saya pribadi juga kalau kerjanya resmi ya, itu tiap hari itu saya harus pakai kemeja. Ya. Gitu. Nah, sekarang ini kalau di rumah saya tuh nggak pernah pakai kemeja. Kayak orang aneh aja gitu ya. Turun dari atas ke ruang saya di kamar tidur, turun ke bawah, itu saya pakai kemeja gitu untuk kerja di rumah. Saya rasa aneh ya.
Itu. Saya sekarang malah memperbanyak kaos-kaosnya, dan kebetulan mungkin saya banyak dapat gratisan nih dari pengrajin-pengrajin ya. Terima kasih ya. Ya. Gitu. Jadi saya kira kaos itu malah menurut saya malah lebih enak ya, lebih nyaman sekarang ini. Mungkin koleksi kaosnya yang diperbanyak. Kalau dulu yang bayangin sama teman-teman ya, kalau yang di Jakarta ya, itu juga di Bandung yang kerja-kerja di gedung-gedung perkantoran itu kan berapa ribu ya. Saya nggak tahu kalau ribu ada harusnya sih. Kalau ratus sih pasti lebih. Kalau cuma 100 lebih. Sekarang mereka banyak kan kerja harus di rumah. Nah, saya rasa mereka harusnya memperbanyak kaosnya yang biasa kemejanya itu dipakai setiap hari, sekarang malah disimpan. Oh, jadi kaosnya itu perlu. Oh iya dong, iya dong. Ya. Ya, contoh seperti saya sekarang ini ya, kalau saya pakai kaos begini ya, pada saat talk show gini ya, saya nggak malu-maluin juga lah. Ya, cukup keren itu kan ya, tetap bisa fashion gitu kan ya. Jadi kaos itu saya rasa tetap akan menjadi pilihan favorit. Ya, gitu. Nah, kemudian kedua dibikin masker. Nah, terus ada lagi nggak? Oh, banyak. Ya, kalau saya tuh kebetulan di rumah itu, ya ini jeleknya saya tuh kan saya merokok. Ya, kalau karena apalagi kalau udah work from home kayak begini kan saya kebanyakan di rumah gitu, saya merokok gitu. Jadi saya pakai, sebenarnya di luar saya botak dan udah nggak tercukur dan nggak terurus nih rambutnya. Tetapi juga agar ini kepala ini nggak apa, karena rambut itu kalau kita keramas juga kalau bau rokok tuh masih terlalu bau. Makanya saya pakai kupluk ya. Tapi ini juga bisa dijadikan kupluk. Nah, seperti inilah contohnya tuh. Nah, bisa dibayangkan mungkin ya. Tuh. Ya. Ya. Dan ini cukup adem. Jadi kalau dipikir umpamanya, Pak, itu posisinya nantinya, ya saya kira kalau semuanya dipikirkan untung ruginya, ya pasti kita juga harus tetap membuat pilihan kan. Kita mau bikin apa enggak gitu. Nah, makanya Perdana ada keunggulan 1 kilo. Itu yang saya kira bisa menjadikan teman-teman pengrajin semua lebih banyak berkreasi. Coba dulu gitu ya. Kemudian ada juga yang bikin jadi gendongan bayi. Ini juga lucu ya. Jadi mungkin kalau saya juga ngelihat masker ya. Maskernya ya bentuknya begitu semua gitu kan. Saya rasa orang juga bosen. Minimum saya juga tiap hari ganti kaos tuh saya milih-milih dulu gitu. Ya, ini juga saya kira sama ya. Kita bisa coba di rumah itu harus selalu kreatif. Apalagi teman-teman yang cewek-cewek ya, yang mungkin masih SMA ya. Wah, itu kalau saya perhatiin mereka demen di rumah itu kan aktivitasnya banyak ya. TikTokan ya. Itu kan masa sih gitu pakai bajunya nggak keren dikit gitu kan. Pasti mereka ada lah pemikiran. Gitu kan. Jadi udah banyak tuh kaos ya, masker, ada bandana ya, kemudian dibikin gendongan bayi juga bisa ya. Bahkan ada juga beberapa orang yang bisa bikin ini jadi celana pendek mungkin gitu ya, karena lebih adem gitu. Itu beberapa hal yang menarik ya kalau menurut saya, yang menarik yang bisa kita pakai, kita kreasikan untuk cartoon printing ya. Jadi keunggulannya di motif ya, terus kita juga bisa fashion ya, bisa fashion. Kemudian juga kita bisa kreasikan itu sebanyak mungkin yang kita mau. Oke, ini saya menurut kabar nih ada beberapa temen yang mau bergabung ya gitu kan. Coba memang kalau memang ada yang bisa ini ya, bisa datang ke sini. Siapa nih yang mau gabung dengan dari tim Perdana? Ada? Siapa nih? Oh, siapa nih? Mas Dani mungkin? Ya, Mas Dani mungkin di Malang dapat sinyal ya. Kalau tim Jogja ini kayaknya susah sinyal. Ada yang mau bergabung bareng sama saya? Kalau mau Mas Dani mau bergabung silakan ya. Silakan di request ya. Oke, sekarang kita masuk pertanyaan aja dulu ya. Karena pasti serunya di pertanyaan. Saya harapkan ini pertanyaannya banyak karena dapat kaos. Ya, kita dapat kaos nih ya, 3 kaos cartoon printing. Nih, udah dititipin tuh. Ya, ada 3 kaos cartoon printing. Ya, jadi kalau
Kalau teman-teman bertanya, nanti dipilih sama tim ya. Oke, ini pertanyaannya. Printingnya awet nggak, Bos? Dari @nimasyuni _27_Norris. Printingnya awet nggak, Bos? Semisal buat dicuci berkali-kali. Kemudian kalau printing batik kan kadang luntur. Kalau udah dicuci berkali-kali. Oke, saya mau kasih pemahaman sedikit ya. Pemahaman sedikit untuk masalah kain ya. Kaos ya, kaos. Treatment kaos itu posisinya apa? Treatment kaos itu kondisinya kita nggak bisa waktu pas pertama kali itu kita pakai itu harus langsung, nggak bisa kita harus langsung dicuci menggunakan deterjen, itu biasanya nggak bisa ya. Mau itu bentuknya sablon ya, mau itu bentuknya mau bentuknya itu yang katun printing polos seperti kita, itu bagusnya tuh nggak dulu seperti itu, nggak dulu langsung dicuci pakai deterjen ya. Kaos-kaos yang saya seneng ya, tapi hampir rata-rata semua kaos saya itu pasti pertama kali saya beli itu saya balik dulu, saya rendam dengan air dengan suhu normal, suhu ruangan. Itu kayak saya cuman kucek-kucek biasa aja ya. Habis dikucek-kucek terus baru kita jemur dengan dibentuk ya, dengan dibentuk. Biasanya kita kalau pakai mesin cuci ya jangan pakai deterjen dulu lah. Kalau saya nggak pernah langsung pakai mesin cuci, itu kita maintain dulu, kemudian kita bentuk terbalik, kemudian kita rapikan ya, rapikan. Nanti juga pada saat setrika juga posnya seperti itu ya, di setrika itu dalam kondisi terbalik. Itu mau sablon mau nggak sablon mau yang manapun juga seperti itu ya. Kenapa gitu? Karena sebenarnya bukan luntur itu memang macam-macam, bukan saya bilang bahwa semua barang itu pasti nggak luntur, tetapi yang namanya cat di permukaan itu terkadang masih nempel gitu. Sablonan juga sama, kadang-kadang itu masih nempel di permukaan, jadi hanya menghilangkan yang ada di permukaan saja gitu kan. Jadi kalau dihajar langsung pakai deterjen, apalagi deterjen di Indonesia itu keras-keras, nanti mungkin teman-teman screen printing juga pasti ngasih informasi harusnya banyak ya. Jadi ada aturannya tuh di labelnya ya, gitu. Di labelnya tuh ada di labelnya itu ada statementnya gitu kan, perawatannya masih seperti apa. Jadi jelas gitu, printingannya kita itu nggak luntur ya. Tapi kalau sampai terjadi itu biasanya gagal produksi. Jadi yang namanya gagal produksi itu kalau bahannya itu katun ya, katun itu dasarnya kapas ya. Kapas itu benda hidup dulunya ya, dari tumbuhan yang namanya kapas, tumbuhan yang namanya katun. Itu memang proses produksinya nggak gampang karena kan itu benda hidup dulunya gitu kan. Jadi memang takarannya diusahakan sempurna ya. Tapi untuk sempurna itu susah sekali kalau bahan yang natural fiber itu memang susah gitu. Jadi mungkin saja gitu takarannya sudah teratur, tapi kemudian pada saat hasil itu nggak sesuai dengan yang diharapkan. Bisa jadi seperti itu ya. Makanya kalau sepanjang yang saya tahu ya, ini tergantung suppliernya juga. Jadi kalau ini bukan cuma katun print ya, tapi juga yang dyeing finishing ya, jadi yang kainnya cuma warna hijau atau warna biru. Kalau sampai ada masalah, kontak ke suppliernya, jelaskan gitu, oh nih bahannya seperti ini gitu. Jadi saya tadi bicara ya bahwa masalah luntur nggak luntur itu posisinya memang dari hasil cuci juga harus berperan. Jadi jangan sampai kalau kita punya kaos ya, itu maintainingnya salah gitu. Jadi jangan dulu menyalahkan dulu, wah yang itu konveksinya nggak bener gitu, jangan dulu. Gimana kita treatment kaosnya dulu. Jadi setahu saya pertama kali itu memang hanya direndam, kemudian dijemur, baru dalam kondisi terbalik semua ya, seperti itu. Ya, tapi kalau ditanya apakah kemungkinan luntur itu ada, ya mungkin. Karena gagal produksi itu masih mungkin terjadi gitu. Gitu seperti itu. Dan kalau teman-teman yang di UMKM atau juga mungkin ada beberapa teman-teman di konsumen ya, itu harusnya bisa komplain. Minimum komplain itu kan memberikan tahu gitu, oh kamu tuh produknya seperti itu. Nah, kalau pertanyaannya spesifik ke katun printing, saya berani pastikan bahwa katun printingnya Perdana itu tidak luntur. Kalau sampai terjadi itu, kontaklah teman-teman di Amazing Perdana agar nanti bisa dicarikan solusinya gitu. Seperti itu ya. Jadi kalau printing batik ya ini berbeda, sama printing batik juga.
Ya, ada cat permukaannya. Cuman itu karena kan lapisannya tebal gitu kan, itu yang lunturnya itu dulu gitu. Makanya juga treatmentnya harus khusus gitu. Seperti itu ya. Ini saya cuci berkali-kali nggak luntur. Nah, itu gitu ya. Gitu. Oke, ini pertanyaan berikutnya. Ini sama lagi ya. Dari @nimasyuni _27_Norris. Kenapa kalau bahan printingan warna baliknya putih, nggak sama dengan printingan depan? Oke. Ya, ini sebenarnya kalau ditanya begini, mungkin ini lebih begini. Ya, karena yang di print itu permukaan depannya. Permukaan depannya. Tapi gitu, kalau kita boleh lihat, kita harus tarik ya. Itu coba lihat, nanti ada dari benang itu kelihatan banget ngeresep ke dalamnya. Jadi setiap ini nggak sama gitu. Tuh. Kayak ini ya, tuh. Tuh. Karena bagi yang di print itu bagian depannya. Ya. Gitu. Seperti itu mudah sekali jawabannya. Oke, ini pertanyaan berikutnya, nanti kita simpan aja nih ya pertanyaan berikutnya. Oke, ini satu persennya nih. Oke. Nah, ini nih ya. Ini pertanyaan sama nih ya, @Nino Lanjar. Apakah gaya mencuci baju berpengaruh terhadap ketahanan bahan printnya? Gitu. Ya jelas ya, gitu. Bukan hanya katun print ya, tapi seluruh yang bentuknya itu kaos, sablon, itu treatmentnya harus khusus. Tadi kepada Mas Yuni itu saya kira batik ya treatmentnya. Cuman jadi orang-orang tuh jangan pernah berpikir gitu bahwa yang namanya produk ya pasti treatmentnya khusus gitu kan. Jadi kalau saya kan memang penggemar kaos ya. Ya, nggak hanya katun print ya, banyak kaos saya yang saya suka. Itu saya memang melakukan treatment terhadap kaos tersebut gitu kan. Jadi kalau buat yang penggemar kaos pasti tahu gitu. Ya contohnya tadi gitu, pertama kali datang pasti saya cuci dulu. Tapi cucinya bukan pakai deterjen. Ya, pakai air normal, kemudian kita peras, kita kebut-kebut, kemudian kita jemur sesuai dengan bentuk bajunya, ya. Karena kenapa? Katun tuh kadang-kadang kalau airnya masih mengenang nanti cenderung berat ya. Yang kedua itu setrikanya pun dalam bentuk itu gitu, dalam bentuk terbalik ya. Itu menjadikan daya tahan keawetannya jelas lebih bagus. Jadi kalau Mas Nino Lanjar itu kondisinya beli kaos mau yang semahal apapun juga gitu ya, kalau treatmentnya salah ya rusak juga gitu ya, seperti itu. Oke, ini ternyata Mbak Nimas Yuni 27 Norris ini lumayan aktif ya nih. Oke, ini pertanyaannya, kalau dalam pembuatan kaos oblong, dalam pemotongan bahan itu lebih irit atau boros, Mas? Oke, kalau kaos oblong dalam pemotongan bahan itu lebih irit atau boros? Ya sebenarnya saya kurang paham ya, jadi gini. Perbandingannya dengan apa gitu. Kalau perbandingannya antara kaos oblong, antara kaos itu ya dengan bahan kemeja ya tentunya itu perbandingannya mungkin agak jauh ya. Tapi saya kira bukan irit atau boros ya. Jadi pertama saya kira bagaimana caranya kita mengoptimumkan pemakaian bahan itu. Kalau menurut saya satu, ada banyak faktor ya. Satu, itu memang dari bahannya itu sendiri. Ya. Jadi kalau spesifikasi bahannya itu benar, ya benar itu artinya range ya. Oke, saya mau cerita sedikit mungkinnya untuk spesifikasi bahan. Tadi saya ada yang sedikit kelewat juga. Tadi saya sempat cerita bahwa dari proses gray, ya. Gray itu artinya dari benang dirajut jadi kain, sudah bentuk kain, tapi kondisinya masih belum proses warna atau proses printing, itu namanya gray. Ya. Nah, pada saat itulah itu bahan itu dalam satu roll, gulungan roll itu ditimbang, dikasih kode. Umumnya seperti begitu. Ditimbang, kemudian dikode. Lock, dikasih barcode label. Nah, kemudian nanti disimpan graynya. Jadi pada saat dengan hitungan lot masing-masing ya. Sehingga pada saat nanti dibutuhkan, contoh mau dicelup atau kemudian dicelup di printing atau macam-macam proses, itu benang itu graynya itu dipanggil. Si nomor 1 tadi, coba tolong keluar sini, kita print gitu kan.
Nah, makanya teman-teman juga yang masih baru memulai di UMKM juga harus paham ya, itu bahwa beratnya di Grey itu namanya berat bruto. Ya, beratnya bruto. Gitu. Nah, kalau sudah, jadi kalau kenapa ada pertanyaan harga bruto kenapa sih kalau kita harga satu roll itu kenapa lebih lebih murah dibandingkan harga kalau itu ecer? Sebetulnya bukan gara-gara ecerannya. Itu kalau menurut saya agak keliru ya. Gitu. Tetapi kalau ditimbang ulang, kalau retail kan ditimbang ulang, artinya kan yang muncul jadi neto gitu. Ya. Jadi berat yang semula itu bruto, yang dihitungnya dari Grey, itu kan mengalami proses tuh. Dan proses itu bukan selalu bertambah ya. Bisa plus, bisa min, bisa plus, bisa min. Gitu kan. Sehingga akhirnya harganya retail itu pasti di plus minus. Nah, biasanya kalau di toko atau di distributor atau di agen itu ditambahkan. Jadi ancer-ancer itu sebenarnya untuk mengcover itu. Walaupun memang ada keuntungan tambahan. Kenapa keuntungan tambahan itu diperlukan? Karena motongnya itu nggak gampang. Sering-sering tekor gitu. Nah, kalau yang tekor tuh yang disalahkan nanti yang penjaga tokonya gitu. Seperti itu. Ya. Oke ya. Oke, ada berat bruto, agar ada berat neto. Jadi tadi kita balik lagi ke pertanyaannya @nimasyuni_27_Norris. Jadi efektivitas HPP itu bisa terjadi kalau pertama kita juga paham bahannya. Ya, bahan itu spesifikasinya seperti apa, bruto netonya seperti apa, gramasinya seperti apa. Jadi hitungan kalkulasinya itu sudah benar. Yang kedua, tentunya supply-nya juga mesti benar. Jujur ya. Jadi tidak ada kalau istilahnya teman-teman di Jogja itu tipulasi. Jangan tipu-tipu gitu kan. Itu kalau gramasi itu 150 160 ya memang segitu gramasinya. Ya nggak dilakukan proses-proses yang memang membuat itu menjadi karena nanti ketahuan gitu ya. Nah, yang ketiga, departemen paling penting dalam konveksi itu sebenarnya salah satunya itu adalah potong. Nah, departemen potong ini harus diperlengkapi dengan persenjataan yang tangguh gitu. Salah satunya meja potong. Ya, kemudian juga bagaimana caranya mempola. Karena mempola ini punya trik khusus ya. Jadi kalau itu hitungannya menurut saya sih ya cukup matematikanya harus cukup rumit ya. Karena contoh kebutuhannya S, M, L, XL itu mesti tahu gitu komposisinya seperti apa. Kemudian bagaimana mengaturnya. Jadi bagusnya tuh S-nya berapa biji, M-nya berapa biji, L-nya berapa biji. Ya. Kecuali kalau untuk yang project ya, kalau untuk yang mainnya project ya pasti dihitungnya meter lari gitu. Jadi nggak mau peduli, oh saya hitung 4,5, 4 atau 5. Tapi kalau benar-benar kita mau bikin stok kartun printing contohnya gitu, harus diperhitungkan. Kita target pasar kita tuh yang mana ya, yang M, yang L atau yang XL. Atau memang mau fokus ke yang besar-besar, XXL, ya it's okay. Itu juga bagus. Nah, dari situ baru tukang potongnya diterjemahkan nih. Ya, harus diterjemahkan. Nah, dikasihlah meja potongnya yang bener. Kita mau main di lebar berapa? 360 inci atau 90 cm atau kita mau main di 180. Nah, kalau meja potongnya kecil yang kerja potongnya juga susah gitu. Seperti itu. Ya. Nah, terus kemudian setelah itu juga alat potongnya juga mesti bagus ya. Dan itu mesti dipertimbangkan apakah mau langsung digambar di kainnya, di pola di kainnya atau mau dipindahkan dulu ke kertas. Dari kertas baru dipotong karena itu juga mempengaruhi gitu. Dan tentunya kalau buat saya ya, itu prinsipnya itu adalah memang ya tim yang memiliki bekerja dengan hati itu memang jarang, tapi saya kira nggak ada salahnya kalau kita sebagai owner gitu ya tentunya insentifnya lebih ditingkatkan. Biasanya mereka jadi lebih perhatian gitu. Nah, itu biasanya akhirnya bisa menghitung pertama bisa menghitung kalkulasi secara kasar, kedua dicoba dites gitu. Dalam 1 kilo tuh dapat berapa. Nah, itu harus seperti itu ya. Itu mudah-mudahan cukup lengkap jawabannya ya untuk @nimasyuni_27Norris. Makin lama makin banyak nih ya. Kita coba langsung jawab lagi. Oke. @recovery_ing. Dalam pemotongan pola kartun printing sama halnya kayak kartun combat atau ada perbedaan seperti motif kain salur. Saya rasa nggak ada bedanya sih. Memang yang jadi kesulitan kalau saya selama ini berkunjung keliling-keliling Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat ya.
Itu kesulitannya memang di meja potong. Kalau teman-teman yang bekerja di Pulau Bali ya, di Denpasar, itu biasanya nggak terlalu pusing karena memang mereka sudah biasa main di 1,80 m. Jadi itu cukup cukup apa cukup lebar ya. Sebentar saya minum dulu ya, Mas. Ya, jadi karena teman-teman kalau udah biasa mainnya di 42 inci, berarti kan 1,5 m tuh. Ya. Nah, buat yang baru mulai saya cerita sedikit ya gitu kan. Sebenarnya kenapa sih bikin meja itu menjadi masalah gitu? Karena umumnya meja itu kan dibuatnya dari multiplex, dari thick block, dari multiplex biasanya seperti itu, ya. Nah, lebarnya itu kan terbatas 1,22 m dikali 2 meter, berarti kali 2, berarti 2,40 m. Nah, biasanya untuk menghemat bahan, meja potong itu di arah lebarnya itu di 1,20 m dikali panjangnya ke sana. Ya makin panjang ya makin bagus. Karena kan tinggal digulung, dibentang. Seperti itu. Ya. Tapi kalau sudah berhadapan meja tersebut, kalau berhadapan dengan yang kainnya itu lebarnya 1,80 m ya kagak nggak bisa gitu. Karena lebarnya di ujungnya tuh 1,22 m kan ngikutin triplek gitu. Makanya kalau teman-teman di Denpasar saya perhatikan banyak yang punya mejanya itu malah dibalik. Arah panjang yang dibikin 2,40 m-nya. Jadi kesananya lebar. Jadi dia modal mejanya memang, dan memang yang jadi masalah adalah tempat. Keterbatasan tempat itu juga menjadikan masalah ya. Kalau umpamanya teman-teman UMKM itu tempatnya memang terbatas, itu biasanya diakalin. Nah, ini juga caranya nggak salah sih. Tapi lipetannya masih bener ya, itu dilipat 2 gitu. Biasa orang lipat 2 gitu. Jadi boleh dibilang sebenarnya nggak ada perbedaan ya, nggak ada perbedaan. Karena contohnya Katun Combat di Denpasar, di Bali itu kebanyakan juga open finish ya, open finish. Jadi prosesnya open finish. Jadi mereka sudah terbiasa untuk bekerja di F72 atau di 180. Seperti itu jawabannya ya. Oke. At recovery underscore ing sudah saya jawab. Oke, ini ada tanggapan ya dari tadi Mbak Etnimasyuni underscore 27 Noris. Berarti kalau buat kaos pakai bahan rolan lebih bisa ke handle dalam pemotongan dibandingkan bahan kiloan yang kadang ada sisanya kalau salah perhitungan dalam proses pemotongan. Tepat ya. Jadi memang kalau kita beli kiloan itu memang kan biasanya orang bikin sampel ya. Dan ini pun menjadi pertentangan sih sebetulnya. Buat teman-teman pengrajin yang biasanya memang bisa beli rolan, ya mungkin itu nggak masalah ya, gitu kan. Malah dia bilang, wah itu jadi problem buat mereka ya. Tapi saya kira beginilah, saya kira kreativitas itu kan mesti digali. Jadi kita nggak usah bertengkar antara sesama pengrajin ya, sesama UMKM. Karena kalau motif itu motif perdana ya, ini saya bilang ya, ini kita buka-bukaan juga sedikit ya di sini. Kalau itu motifnya perdana, sebenarnya kami bisa mengontrol itu. Jadi kami selalu pada saat kita mengorder desain itu kita punya patokan. Jadi artinya kita tahu gitu. Oh, contoh ya desain saya ini nih. Ini maaf nih ya, saya bukan mau promo juga tapi ya sekalian promo lah. Ini sudah mulai susah. Mau cari motif gini nggak gampang. Gitu. Ya. Contoh yang inilah Sian. Nih, teman-teman juga tahu lah yang di perdana. Oh, ini ada nggak ya? Ada, tapi terbatas sekali gitu. Jadi hari ini kita ngitung, kita data gitu. Ya kalau seumpamanya ada yang grup kita juga yang melakukan seperti itu gitu ya, mungkin juga bisa ya. Tapi kalau kami berusaha apa adanya ya sama pelanggan itu. Kalau memang itu produknya masih lama atau baru dan itu desain itu masih terus mengalir gitu. Jadi memang harus diperhitungkan gitu. Jadi artinya kalau tanya aja nanti Mas Eka, Mas Nino, Mas Dani ada berapa banyak gitu kan. Nah gitu. Jadi planningnya harus diatur gitu. Dan memang pembelian terendahnya di 1 kilo gitu. Jadi kalau umpamanya asumsinya 4,5 ya memang harus dihitung lebihnya itu kemana gitu. Jadi buat teman-teman yang baru itu ya tentunya harus berpikir seperti itu. Ini karena akunnya Amazing Perdana ini masih belum verified ya. Ada batas jangan khawatir. Ini akan nanti 12 detik lagi akan off, tapi akan langsung masuk lagi ya.
Jadi mudah-mudahan ini tidak mengganggu ya. Sebentar ya, ini tinggal 5. Oke. Sebentar ya.